Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 3C Pendidikan Biologi Untirta akan menjelaskan tentang komunitas ekologi. Jadi, komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, nama suatu komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Jadi, cara yang paling baik untuk menamakan komunitas itu adalah dengan mengambil beberapa sifat yang jelas dan tepat, baik hidup maupun tidak. Jadi, ringkasannya, pemberian nama komunitas dapat berdasarkan yang pertama, bentuk atau struktur utama seperti jenis dominan, bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus, hutan agatis, hutan jati, atau dapat juga berdasarkan sifat tumbuhan dominan, seperti hutan sklerofil. Nah, yang kedua berdasarkan habitat fisik dari komunitas, seperti komunitas hamparan lumpur, komunitas pantai pasir, komunitas lautan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya tipe metabolisme komunitas. Kemudian berdasarkan sifat lingkungan alam seperti iklim, misalnya terdapat di daerah tropik dengan curah hujan yang terbagi rata sepanjang tahun, maka disebut hutan hujan tropik. Nah, kemudian ada macam-macam komunitas. Di alam, terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Nah, yang pertama komunitas akuatik, yaitu kelompok organisme yang terdapat di perairan seperti di laut, di danau, di sungai, di parit, atau di kolam. Nah, yang kedua komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu interaksi. Semua organisme merupakan bagian dari suatu komunitas yang antar komponennya saling berhubungan dengan keragaman interaksinya. Interaksi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu interaksi antar organisme, yang kedua interaksi antar populasi, yang ketiga interaksi antar komunitas, dan yang keempat interaksi antar komponen abiotik dan biotik. Yang pertama yaitu interaksi antar organisme yang dikategorikan sebagai berikut. Nomor 1 yaitu netral, merupakan interaksi pada suatu organisme dalam habitat yang sama di mana tidak merugikan atau menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yaitu interaksi antara sapi dengan capung. Yang kedua yaitu predasi, merupakan interaksi antara mangsa dengan predator. Hubungan antara mangsa dengan predator ini sangat erat karena predator tidak dapat hidup tanpa kehadiran mangsa, sementara predator berfungsi untuk mengendalikan populasi mangsa. Contohnya yaitu singa dengan mangsa kijang rusa, serta burung hantu dengan mangsa tikus. Yang ketiga yaitu parasitisme, merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu organisme akan hidup dan mengambil makanan pada organisme yang lain, sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Contohnya yaitu pada Plasmodium dengan manusia. Yang keempat yaitu komensalisme, merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies dalam kehidupan bersama untuk berbagi makanan, di mana salah satu organisme diuntungkan dan organisme yang lain tidak dirugikan. Contohnya yaitu pada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Yang kelima yaitu mutualisme, merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies di mana saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya itu pada bakteri Rhizobium dengan bintil akar kacang-kacangan.
Yang kedua yaitu interaksi antar populasi. Dalam suatu komunitas terdapat interaksi antara satu populasi dengan populasi yang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi tersebut diantaranya yang pertama ada alelopati, merupakan interaksi di mana salah satu populasi akan menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan populasi lain. Contohnya pada tumbuhan walnut yang mengeluarkan zat toksik sehingga menghambat pertumbuhan tumbuhan lain di sekitar pohon tersebut. Pada mikroorganisme, istilah alelopati dikenal sebagai anabiosa. Contohnya yaitu pada jamur penicillium yang mengeluarkan zat antibiotika untuk menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Yang kedua yaitu kompetisi, merupakan interaksi antar populasi yang memiliki kepentingan yang sama untuk mendapatkan apa yang diperlukan, sehingga terjadi persaingan. Contohnya itu persaingan antara sapi dengan kambing di suatu padang rumput. Yang ketiga yaitu interaksi antar komunitas. Komunitas itu sendiri merupakan kumpulan populasi pada suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contohnya komunitas sawah dan sungai. Pada sawah terdapat bermacam-macam organisme seperti padi, belalang, gulma, burung, dan lain-lain. Sementara pada komunitas sungai terdapat bermacam-macam organisme seperti ikan, ganggang, fitoplankton, dan lain-lain. Antara komunitas sawah dan sungai terjadi peredaran nutrien dari air sungai ke sawah serta peredaran organisme hidup antara kedua komunitas tersebut. Interaksi antar komunitas ini cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas yang dapat diamati contohnya pada daur karbon, di mana melibatkan dua ekosistem yang berbeda, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Yang keempat yaitu interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dapat membentuk suatu ekosistem, di mana hubungan antara organisme dengan lingkungannya akan menyebabkan terjadinya suatu aliran energi. Selain aliran energi, dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, dan siklus materi. Dengan adanya interaksi tersebut, maka suatu ekosistem dapat mencapai keseimbangan. Jika keseimbangan tersebut tidak dapat diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan yang baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur komunitas. Struktur komunitas ini diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam dan interaksinya dengan lingkungannya. Dapat disebut sebagai pola. Nah, struktur komunitas ini dapat dibagi menjadi dua struktur, ada struktur fisik serta struktur biologi. Nah, struktur fisik ini menyangkut suatu komunitas tanpa apabila komunitas tersebut kita amati. Sedangkan yang biologi itu menyangkut komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, hubungan antar spesies dalam komunitas. Nah, struktur komunitas ini dapat dibagi tiga, ada kualitatif, kuantitatif, serta sintesis. Nah, yang kualitatif itu menyangkut seperti bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Nah, vitalitas ini menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangan organisme. Sedangkan yang kuantitatif seperti frekuensi, densitas dan densitas relatif. Nah, frekuensi kehadiran ini merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di dalam suatu habitat. Sedangkan densitas atau kepadatan yaitu dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa per unit. Nah, contoh itu ada persatuan luas atau volume atau persatuan penangkapan. Selanjutnya itu ada sintesis. Nah, sintesis ini suatu proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung secara lambat, secara teratur, pasti terarah, dan dapat
diramalkan. Seperti kehadiran dan konstansi, fildasi, dominasi, serta indeksidivitas dan indeksisimilaritas. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai keanekaragaman jenis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu komunitas itu diisi oleh beberapa populasi yang pastinya juga terdapat berbagai macam spesies. Maka dari itu, keanekaragaman jenis ini memiliki pengertian, yaitu suatu karakteristik atau ciri tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologisnya dan dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman jenis ini, yaitu adanya heterogenitas habitat, kompetisi, ekologi lingkungan, predasi, stabilitas lingkungan, habitat yang produktif, dan waktu. Selanjutnya yaitu mengenai dominansi dan predominan. Dominansi adalah karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis dalam suatu komunitas terhadap jenis yang lain, sehingga nantinya populasi jenis lain ini akan relatif berkurang, baik itu dari jumlah maupun daya hidupnya. Dalam dominansi ada yang dinamakan dengan spesies dominan, yaitu spesies yang secara ekologik sangat berhasil dan yang mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya, atau disebut juga sebagai spesies yang paling berpengaruh dan yang mampu baik itu dari jumlah maupun aktivitasnya untuk mempengaruhi komunitasnya. Sedangkan predominansi adalah jumlah spesies yang lebih besar dalam suatu komunitas dibandingkan seluruh individu yang ada dalam komunitas tersebut. Namun keberadaannya ini tidak berpengaruh pada komunitas tersebut. Jadi perbedaan dominansi dan predominansi adalah dari segi pengaruhnya. Jika dominansi ini tuh sangat berpengaruh kepada komunitasnya, sedangkan predominansi ini dia hanya banyak dalam segi jumlah namun tidak berpengaruh pada komunitasnya. Contoh dari dominan yaitu di komunitas bawah laut, karena di dalamnya terdapat beberapa populasi, yaitu ada populasi terumbu karang, populasi beberapa jenis ikan, populasi invertebrata, dan populasi mikroorganisme. Nah, yang menjadi spesies dominan yaitu terumbu karang. Kenapa? Karena dia ini dijadikan sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari makan bagi beberapa jenis ikan. Karena di terumbu karang dapat ditemukan organisme mikroskopis dan sisa organik untuk makan ikan ini. Jadi ketika jumlah terumbu karang ini berkurang atau mengalami kerusakan, maka ini juga akan berpengaruh ke populasi yang lain seperti contohnya ikan. Sedangkan untuk contoh predominan yaitu pada komunitas pekarangan. Ditemukannya populasi ayam, ulat, serangga. Misalkan yang memiliki jumlah paling banyak adalah ayam. Namun ayam ini tidak memberikan pengaruh apa-apa pada populasi yang lain. Bisa disebabkan karena jenis makanannya yang berbeda, sehingga ketika jumlah ayam ini banyak atau sedikit tidak akan memberi pengaruh apa-apa kepada komunitasnya. Jadi, secara keseluruhan, komunitas ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, campuran dari beberapa populasi. Yang kedua, setiap spesies pada komunitas memerlukan kondisi tertentu atau toleransi tertentu terhadap habitat, seperti kondisi fisik, kimia, dan biologi. Yang ketiga, yaitu selalu ada koeksistensi. Karena makhluk hidup itu tidak bisa hidup sendiri, maka terjadinya interaksi antar populasi yang ada di komunitas tersebut. Yang keempat, adanya dominasi spesies. Yang kelima, selalu terjadi suksesi atau perubahan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.